Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya Bu, ada perlu apa ya memanggil saya ke sini? Ya, Bu, saya ingin menyampaikan sharing tentang proses pembelajaran waktu observasi itu, Bu, waktu itu, Bu. Oh boleh. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi di kelas Ibu? Perasaan saya awalnya sangat tegang, Bu. Kemudian lama-lama ya terbiasa, Bu. Oke, boleh diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan kemarin, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan? Saya akan membuat perangkat pembelajaran, Bu. Kemudian menentukan model dan metode pembelajaran yang kemudian saya persiapkan media pembelajarannya, Bu. Untuk area pengembangannya saya fokus di pengetahuan dan keterampilannya, Bu. Untuk pengetahuannya, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajibannya dengan benar. Untuk keterampilannya, siswa mampu menyajikan hasil diskusinya dengan baik di depan kelas, Bu. Oke, jadi area pengembangan Ibu itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Lalu Bu, menurut Ibu nih pada saat proses pembelajaran kemarin apakah ada kendala atau tantangan yang Ibu hadapi? Alhamdulillah sih ada juga tantangannya, kendalanya ya, Bu ya. Iya. Dari kendalanya itu anak-anak masih ada kekurangan, yaitu saya menghadapi beberapa kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang kurang aktif dalam proses diskusi belajarnya, Bu. Oke, jadi ada beberapa anak yang kurang aktif pada saat proses diskusi ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak kurang aktif itu Bu? Kemungkinan saya dalam pembagian kelompok belajarnya tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, Bu ya. Karena ada siswa yang belajarnya mungkin secara visual, auditori, dan kinestetik, Bu. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman kalau saya terapkan seperti itu. Kemudian mungkin medianya yang saya gunakan kurang menarik, Bu, buat anak-anak. Oke, jadi apa rencana ke depannya Bu nih agar proses pembelajaran Ibu bisa lebih baik lagi? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya akan memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Saya juga akan mengelompokkan mereka sesuai minat dan gaya belajar mereka sehingga lebih nyaman dalam diskusi nanti, Bu. Rencananya kapan Ibu akan merealisasikannya? Kalau bisa minggu depan, Bu. Oke, baik, minggu depan. Berarti nanti minggu depan kita atur lagi ya Bu ya pertemuan ya. Saya ingin tahu nih perkembangan dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, proses perbaikannya seperti apa ya Bu ya. Nanti kita atur lagi ya. Oke, jadi dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Menurut Ibu ada di angka berapa? Angka 8, Bu. Angka 8. Jadi apa yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai proses ke angka 10? Ya tadi ya, dari kekurangan tersebut ya Bu ya, saya akan menerapkan gaya belajar mereka, dari metode dan medianya saya akan perbaiki. Terus ya kemudian tadi dari medianya juga akan saya perbaiki lagi, Bu. Oke, jadi Ibu akan membuat pembelajaran berdiferensiasi dan Ibu juga akan melakukan metode yang agak lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Ibu akan mempersiapkan segalanya dari mulai media pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Lalu Bu, dari pembicaraan kita hari ini nih Bu, kesimpulan Ibu apa? Ya tadi saya akan merubah gaya belajar mereka, dalam pengelompokan belajar mereka juga saya akan ubah. Terus juga dalam berdiskusi untuk media dan metodenya juga mungkin saya akan rubah untuk lebih baik lagi, Bu. Oke, berarti Ibu udah menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahan atau tantangan yang Ibu hadapi di dalam kelas. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan sehingga anak-anak bisa lebih nyaman lagi belajar di kelas, bisa lebih aktif lagi pada saat proses diskusi ya Bu ya. Oke, baik. Ada yang perlu disampaikan lagi Bu Fitri? Ya, cukup memuaskan dari tadi yang kita bicarakan, Bu. Ya untuk proses pembelajaran buat saya nanti ke depan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita minta umpan balik dulu dari Ibu Lina sebagai PT saya. Silakan Bu Lina. Baik, terima kasih Bu Fadila, terima kasih Bu Fitri yang sudah melakukan percakapan coaching hari ini. Dari pengamatan saya, percakapan coaching yang Ibu berdua lakukan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, Bu Fitri datang menjumpai Bu Fadila, kemudian menyampaikan tujuan pertemuannya untuk apa. Kemudian tidak ada kesan menggurui,
tapi lebih ke arah teman, kemitraan gitu ya. Nah, kemudian Bu Fadil juga berupaya menggali potensi yang dimiliki Bu Fitri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dan di akhir tadi Bu Fitri sudah menyimpulkan apa isi dari percakapan kali ini. Terima kasih Bu Fadil, sukses selalu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa juga nanti diterapkan di siswa masing-masing di kelas. Terima kasih.